Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Untuk pertemuan kali ini, yaitu topik pertama dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, saya akan menjelaskan tema pertama, yaitu filosofi dasar ekonomi Islam. Dalam filosofi dasar ekonomi Islam, terlebih dahulu kita harus memahami definisi ekonomi Islam itu sendiri. Definisi ekonomi Islam itu ada beberapa poin dari para tokoh ekonomi atau tokoh pemikir ekonomi pada masa dahulu. Yang pertama adalah definisi ekonomi Islam menurut Monzelkaf dalam bukunya The Islamic Economy. Monzelkaf menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner, yang artinya bahwa kajian ekonomi Islam itu tidak dapat berdiri sendiri. Namun, ekonomi Islam itu perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya, juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti ilmu matematika, ilmu statistik, logika, dan usul fiqh. Adapun definisi ekonomi Islam yang kedua yaitu menurut Umar Chapra dalam bukunya The Future of Economic and Islamic Perspective. Menurut beliau bahwa ilmu ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan makhosyidus syariah, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, serta membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan jaringan moral masyarakat. Definisi ekonomi Islam yang ketiga yaitu menurut Metwali, di mana beliau mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku Muslim dalam suatu masyarakat Islam, mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, dan Ijma'. Jadi sangat mudah dipahami sekali bahwa di mana setiap tingkah laku atau perilaku manusia itu semua harus bersandar pada syariah itu sendiri. Dalam Islam disebutkan bahwa sumber daya yang tersedia adalah berkecukupan. Kenapa seperti itu? Anda tahu bahwasanya Allah itu sudah menciptakan segala sesuatunya secara melimpah. Apa yang ada di antara langit dan bumi itu semua diciptakan oleh Allah untuk manusia. Oleh karena itu, dengan kecakapan manusia dituntut untuk memakmurkan dunia. Tidak hanya manusia itu hanya memanfaatkan dan terus memanfaatkan tanpa melestarikan. Namun, manusia diciptakan oleh Allah sesuai dengan surat Al-Baqarah bahwasanya manusia adalah khalifah fil ard. Jadi pemimpin di muka bumi yang punya tugas yaitu menjaga dan memakmurkan bumi. Jadi manusia dituntut untuk memakmurkan dunia dan sekaligus sebagai ibadah kepada Tuhannya. Selanjutnya, setelah mempelajari dari pengertian dasar ekonomi Islam, maka kita harus tahu apa sih tujuan dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasar pada syariat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, di situ saya paparkan ada sandang, pangan, dan papan. Jadi tujuan sistem ekonomi Islam yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Serta tak lupa adanya kesehatan, pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua yaitu kesejahteraan. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. Itu tujuan yang kedua. Sedangkan yang ketiga yaitu mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Jadi adanya ekonomi Islam agar semua kekayaan itu merata dalam artian tidak ada ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Untuk tujuan keempat, memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
Adapun yang terakhir, yaitu tujuan dari sistem ekonomi Islam, yaitu memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Apa sih permasalahan utama dalam ekonomi Islam? Yang menjadi masalah pokok dalam sistem ekonomi Islam adalah masalah kelangkaan. Hal tersebut disebabkan kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya tak terbatas, sedangkan sumber daya yang terbatas. Namun kita harus membedakannya antara yang konvensional dengan yang Islam itu sendiri. Dalam pandangan ekonomi konvensional, ilmu ekonomi adalah studi tentang pemanfaatan sumber daya alam yang langka atau terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Manusia punya keinginan yang sangat tidak terbatas, namun alat pemuas atau sumber daya alam itu terbatas. Secara Islam itu sendiri kita harus bedakan. Islam memandang bahwa sumber daya alam itu tidak terbatas karena Allah sudah menciptakan segala sesuatunya secara melimpah. Namun pandangan ekonomi konvensional sangat bertolak belakang yang menyatakan sumber daya alam kita sangat terbatas. Mengapa kita belajar ekonomi makro Islam? Tujuannya yaitu bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ekonomi mikro Islami dalam pengambilan keputusan untuk mendapatkan solusi terbaik, yaitu solusi yang akan menguntungkan kita dan tidak menzalimi orang lain. Adapun kontribusi ekonomi Muslim klasik yang pertama yaitu ada Arisalah karya Abdullah bin Al-Muhaffa. Isinya yaitu tentang kebijakan administrasi dan keuangan negara. Kontribusi ekonomi Muslim klasik yang kedua yaitu karya Abu Yusuf dalam kitabnya Al-Kharaj, di mana buku ini ditulis sebagai jawaban atas 26 pertanyaan yang diajukan oleh Harun al-Rashid dalam kurun waktu antara tahun 170 sampai 171 Hijriah. Untuk kontribusi yang ketiga yaitu kitab Al-Kharaj karya Yahya bin Adam Al-Hurais. Buku ini mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan fikih al-amwal. Karya keempat adalah kitab Al-Amwalnya karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Buku ini membahas tentang kebijakan keuangan negara. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Amwal karya Abu Hamid Zanjawai. Kemudian setelah tahun 1047 Masehi, ada beberapa tokoh Muslim yang mengeluarkan pemikiran-pemikiran ekonominya. Yang pertama adalah Ibnu Taimiyah. Beliau dikenal dengan teorinya price volatility atau naik turunnya harga di pasar tidak hanya karena ketidakadilan yang disebabkan oleh orang tertentu, tetapi juga karena panjang singkatnya masa produksi. Price volatility-nya Ibnu Taimiyah ini mengungkapkan bahwa bila produksi naik dan permintaan turun, maka harga di pasar akan cenderung turun. Sebaliknya, jika produksi turun dan permintaan naik, maka harga di pasar akan naik. Teori Ibnu Taimiyah ini bila dikaji lebih dalam maka akan dapat ditemukan suatu hukum permintaan dan penawaran, supply dan demand di pasar, yang justru secara ironi diakui sebagai teori yang berasal dari dunia barat. Kesimpulannya bahwa sebenarnya hukum permintaan dan hukum penawaran itu sudah sejak ditemukan pada masa Ibnu Taimiyah. Tokoh yang kedua yaitu Ibnu Rus. Ibnu Rus menghasilkan sebuah teori dengan memperkenalkan fungsi keempat dari mata uang, yaitu sebagai alat simpanan daya beli dari konsumen yang menekankan bahwa uang dapat digunakan kapan saja oleh konsumen untuk membeli keperluan hidupnya. Sebelumnya, Aristoteles menyebutkan bahwa fungsi mata uang itu ada tiga. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua alat mengukur nilai, dan ketiga sebagai cadangan konsumsi di masa depan. Tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Khaldun. Seperti yang dikutip oleh Mirza Gamal yang menghasilkan teori pengembangan dan pembangunan sosial dan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan, Umar Chapra, yaitu pada tahun 2000, telah menyatakan bahwa Ibnu Khaldun telah berhasil memberikan pencerahan pada dunia ekonomi melalui peran negara yang sangat penting dalam pembangunan sosial ekonomi. Ibnu Khaldun menekankan bahwa syariah tidak akan tegak jika tidak melalui peran negara atau penguasa.
Pun demikian, negara tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya implementasi hukum syariah. Yang kedua, negara atau pemerintah tidak bisa berjalan tanpa adanya seorang khalifah. Keberlangsungan seseorang tidak akan berjalan tanpa adanya kapital atau harta. Harta didapatkan dari pembangunan yang signifikan dan pembangunan tidak akan berjalan lancar tanpa keadilan. Dan keadilan adalah salah satu kriteria manusia untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat, tokoh pemikir muslim yang memberikan kontribusi ilmunya yaitu Al-Ghazali. Beliau menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu terdiri dari tiga, yaitu kebutuhan primer atau doruriyah, kebutuhan sekunder atau hajiat, dan kebutuhan barang mewah atau tahsiniat. Kalau dicontohkan ya seperti primer itu sandang, pangan, dan papan. Kalau yang sekunder itu bisa pendidikan dan kesehatan. Kalau kebutuhan barang mewah itu ya seperti pesawat, kemudian mobil, ataupun yang lain sebagainya. Menyesuaikan pada tingkatan saat ini. Untuk teori hierarki ini kemudian diambil oleh William Nassau yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan dasar, kemudian sekunder, dan juga tersier. Adapun aliran-aliran dalam ekonomi secara umum itu ada tiga. Untuk yang pertama adalah aliran istihaduna. Inti ajaran ini yaitu eksistensi ekonomi konvensional tidak pernah sejalan dengan ekonomi syariah. Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas, dan aliran ini menolak pandangan yang menyatakan bahwa tidak terbatasnya kebutuhan dan keinginan ekonomi manusia karena adanya marginal utility dan law of diminishing return. Adapun aliran kedua yaitu aliran mainstream, aliran ini menyatakan bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan, kebutuhan, dan kecenderungan manusia yang tidak terbatas. Untuk aliran selanjutnya dan terakhir adalah aliran alternatif kritis. Aliran ini mengkritik aliran mainstream dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan aliran ini sebenarnya sebagai ciplakan dari aliran neoklasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat. Alhamdulillah, materi pertama terkait filosofi dasar ekonomi Islam telah selesai. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Motivasi hari ini sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah 286 bahwa Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi apapun ujian yang sedang ditimpakan Allah kepada kita semuanya, yakin bahwa kita mampu untuk menghadapinya dan kita mampu menyelesaikan setiap kesulitannya dan Allah akan menaikkan derajat kita. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.